Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syafra Dwi Hamzah dari kelompok 7. Saya ingin memaparkan materi saya yang berjudul konsep perbuatan hukum dalam pemerintahan. Baik, saya di sini akan masuk ke latar belakang. Latar belakang dibagi menjadi 3, yaitu prinsip legalitas, tuntutan publik, dan masalah di lapangan. Prinsip legalitas yaitu tanpa dasar hukum tindakan pemerintah tidak punya legitimasi dan dapat dibatalkan pengadilan. Kalau tuntutan publik, masyarakat menuntut pemerintah cepat, transparan, dan akuntabel tanpa melanggar hukum. Lalu masalah di lapangan, masih sering terjadi penyalahgunaan wewenang dan keputusan yang tidak sesuai prosedur. Baik, masuk ke materi pertama, yaitu konsep perbuatan hukum. Dibagi menjadi 4 unsur yang wajib terpenuhi. 1. Subjek hukum, pejabat atau badan pemerintahan yang memiliki kapasitas hukum untuk bertindak. 2. Kehendak dinyatakan, dilakukan secara sengaja dan diungkapkan melalui keputusan atau perbuatan. 3. Akibat hukum, menimbulkan hak dan kewajiban baru atau mengubah hubungan hukum yang ada. 4. Kewenangan sah, harus didasarkan pada kewenangan yang diatur peraturan perundang-undangan. Dasar hukum dalam pemerintahan, yaitu dibagi menjadi 2, hierarki peraturan dan sumber kewenangan. Itu dasar hukum dalam pemerintahan. Hierarki peraturan. 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi norma tertinggi. Kedua, undang-undang atau Perpu, yaitu DPR dan Presiden. Ketiga, peraturan pemerintah yang menjalankan undang-undang. Keempat, peraturan Presiden, yaitu perintah Presiden. Yang kelima, peraturan daerah, provinsi, kabupaten, dan kota. Ada 3, yaitu yang pertama, atribusi, kewenangan langsung diberikan undang-undang, tanggung jawab penuh pada organ penerima. Yang kedua, delegasi, yaitu kewenangan yang dilimpahkan ke organ lain, tanggung jawab ikut berpindah. Ketiga, mandat, bertindak atas nama pemberi kuasa, tanggung jawab tetap pada pemberi mandat. Akibat hukum dan mekanisme pengawasan. Akibat hukum dibagi menjadi 3, yaitu positif, negatif, dan tanggung jawab. Positif, lahirnya hak baru, kepastian hukum, dan peningkatan layanan publik bagi masyarakat. Negatif, tindakan tidak sah menimbulkan kerugian warga dan berpotensi digugat ke PT UN. Yang ketiga, tanggung jawab. Pemerintah dapat diminta pertanggungjawaban administrasi, perdata, atau pidana. Mekanisme pengawasan dibagi menjadi 3. Yang pertama, yaitu internal. Inspektorat dalam pemerintahan bersifat preventif dan represif. Yang kedua, eksternal. DPR dan DPRD mengawasi pelaksanaan kebijakan. PT UN menguji kebiasaan keputusan pemerintah. Yang ketiga, masyarakat. Warga menyampaikan aspirasi dan aduan, didukung keterbukaan informasi publik. Baik, kita masuk pada kesimpulan. Yang pertama, perbuatan hukum pemerintah adalah instrumen utama untuk menjalankan fungsi kewenangan negara. Yang kedua, setiap tindakan harus memenuhi 4 unsur: subjek hukum, kehendak, akibat hukum, dan kewenangan sah. Yang ketiga, ada 4 bentuk peraturan: regeling, keputusan, tindakan faktual, dan perjanjian privat. Yang keempat, pemerintahan memiliki 2 peran: penguasa publik diselesaikan di PT UN dan subjek hukum setara di pengadilan negeri. Kelima, pengawasan lewat 3 jalur, internal, eksternal, dan masyarakat, adalah kunci terwujudnya good governance. Sekian, terima kasih.